Jadi hari ini kita mau review dan lihat satu produk head unit yang dusnya hampir sebesar PS5. Yuk, terus nonton videonya sampai akhir. Ya halo Aisuka, kita ketemu lagi di Asuka Car TV Indonesia YouTube channel. Sekarang kita akan bahas head unit Tesla secara spesifikasi. Jadi di dua video sebelumnya kita lebih ngomongin secara overall pemakaiannya. Udah gitu kita ngomongin juga keunggulannya, misalnya bisa plug and play, bisa voice command bahasa Indonesia. Tapi di video kali ini kita lebih ke arah akan ngomongin fisiknya. Kita review secara fisiknya, termasuk juga harness-harnessnya. Oke, di depan gua sekarang udah ada dua head unit ya. Satu yang ini adalah OEM Pajero Sport, ya, head unit Tesla untuk OEM Pajero Sportnya. Dan yang di sebelah sini adalah head unit Tesla OEM Fortuner VRZ. Kita akan mulai dari OEM Pajero Sport terlebih dahulu. Ya, ini seperti yang kita tahu, untuk layarnya mukanya adalah 12 inch, bahannya finishingnya yang bagian frame ini kita bisa lihat dari dekat, ini adalah piano finish ya, mengkilap. Jadi ini masih senada sama si Pajero Sport punya dashboard. Oke. Nih di sini kita bisa lihat bagian sini. Nah, nanti hasil pemasangannya juga akan kita bisa lihat. Dan uniknya untuk si Pajero Sport ini adalah semua sistem air conditioner atau AC itu juga sudah terintegrasi dengan di dalam head unit settingannya. Ya, maka dari itu ini kita bisa lihat untuk kabel-kabelnya ya. Kita sekarang lihat. Ini ada decoder box atau bisa juga disebut CAN bus untuk AC seperti ini. Ya, ini adalah decoder untuk AC-nya. Sehingga ketika kita di tombol AC-nya itu kita mau klik ataupun di layar kita mau klik, itu sama-sama terintegrasi dengan settingan AC. Dan karena ini sudah OEM head unit untuk Pajero, maka soket-soketnya pun juga sudah didesain khusus untuk Pajero. Ini soket-soketnya, ini adalah soket Mitsubishi, juga sudah bisa disambungkan ke kamera mundur atau parking kameranya si Mitsubishi Pajero Sport. Nih, ini adalah soket yang ke mobil ya, Mitsubishi-nya. Dan ini adalah soket-soket yang sambung ke head unit. Berikutnya ada lagi kabel-kabel ini. Ya, jadi di dalam box yang Pajero ini juga terdapat kabel-kabel aksesoris lainnya. Kabel-kabel aksesoris ini fungsinya seperti untuk USB. Ya, ini untuk sambungan eksternal USB portnya. Konektor juga untuk ke soket-soket Mitsubishi yang lainnya. Antena GPS. Ya, ini nggak gitu kelihatan di dalam. Ya, ini antena GPS, mikrofon untuk mendeteksi voice command kita. Jadi ketika kita berbicara, ini mikrofonnya. Colokan OBD, ini biasa untuk disambungkan ke OBD-nya. Ini untuk audio output yang disambungkan ke perangkat audio system di mobil. Extension untuk USB. Oke, ini USB extension supaya bisa tetap menggunakan OEM kabelnya. Ini untuk video output, aux input dan video input. Yang ini untuk digital TV input ya, seperti misalnya dari digital TV receiver-nya Asuka, ini inputnya ke head unit. Nah, itu sekian tadi kabel-kabelnya. Nah, ini juga bisa dilihat ada satu yang nyangkut di sini. Ini adalah untuk hazardnya ya, jadi disambungkan ke hazardnya ke mobil. Ini yang ke head unit. Dan untuk bagian bodi belakangnya kita bisa lihat ya, ini menggunakan bodi single DIN. Di sini ada antena WiFi, radio, soket-soket yang lainnya termasuk power, USB, dan ini untuk fiber inputnya. Semua kancing-kancingnya yang ada di frame ini juga sudah disesuaikan dengan mobil Pajero Sport original dashboardnya. Jadi untuk pemasangannya bisa dibilang relatif sangat mudah. Benar-benar kancingnya ketemu kancing dan soketnya juga ketemu soket. Jadi pemasangannya juga praktis.
resikonya minimal, dan margin untuk kesalahan pemasangannya itu sangat sedikit, sangat kecil. Kalau ada teman-teman yang belum nonton video berikutnya yang dimana kita ngomongin spesifikasi dan fitur software di dalam head unit ini, kita akan ngomongin sekilas ya. Jadi head unit berlayar 12 inci ini sudah berlayar IPS screen dengan Android version versi 9, RAM-nya sudah 4 GB dengan ROM atau yang biasa kita sebut memory flash sebesar 64 GB, dan dia juga sudah punya fitur seperti mirroring, screen mirroring dengan smartphone, wireless Apple CarPlay, dan bisa Android Auto, dan dia juga bisa memiliki kemampuan voice command bahasa Indonesia. Jadi ketika kita ngomong bahasa Indonesia, dia bisa voice recognition dan bisa menjalankan perintah. Dan dia juga sudah punya kemampuan split screen atas bawah. Jadi misalnya di atas nonton video, di bawah melihat informasi dari mobil, atau misalnya di bawah melihat navigasi, di atasnya sambil nonton YouTube, itu bisa. Dan dia juga sudah punya Bluetooth 5.0 dan bisa terintegrasi atau kompatibel dengan TV digital receiver dari Asuka Car TV. Ya, jadi ini benar-benar menjadi satu pilihan yang sangat bagus buat teman-teman semua yang punya mobil Pajero Sport. Nah, sekarang di sebelah sini sudah ada head unit yang OEM Fortuner VRZ. Ya, ini ukuran layarnya juga sama, 12 inci IPS screen. Kita akan mulai buka dan lihat di dalam sini ada isinya kabel apa aja. Ini kabel utama yang akan menjadi kabel harness ke power. Ya, ini semua ke head unit. Ini ke bagian-bagian lain seperti ke audionya, ada yang ke back kamera, dan ini yang ke mobil Toyotanya. Ini seperti kita bisa lihat, ini adalah soket-soket Toyota ya. Sudah nggak asing lagi. Ini adalah soket yang video input dan audio input. Dan kalau untuk yang Fortuner, dia di sini memiliki CAN bus decodernya juga untuk si mobil VRZ. Ya, jadi ini untuk mengintegrasikan juga sistem si mobil MID-nya dengan si head unit. Ini audio output menyambungkan ke audio system atau sound system dari si mobil Toyota Fortuner tersebut. Ini untuk OBD-nya disambungkan ke OBD mobil. Ini sama ya, mikrofon. Jadi ketika kita mau menggunakan fitur voice command atau Bluetooth phone, suara kita masuk dari sini. USB port. Ini untuk video output. Jadi misalnya kita pasang headrest di belakang atau roof monitor, ini adalah untuk nyambungin ke video outputnya, rear seat entertainment. Ini extension USB. Ini GPS ya, GPS antena. Dan ini untuk mengintegrasikan dengan TV digital receiver Asukanya. Jadi ada sedikit perbedaan yang dari perkabelannya si Fortuner dan si Pajero. Yang pertama pasti soketnya itu berbeda. Soket Toyota dan ini soket Mitsubishi. Jadi soket-soketnya itu memang berbeda ya. Berikutnya yang beda juga ada di sini. Modul CAN busnya, yang dimana Fortuner menggunakan modul CAN bus seperti ini. Dan kalau di Pajero tidak ada modul CAN bus spesifik, tetapi dia lebih ke arah modul AC. Modul air conditioning ini yang mengintegrasikan sistem AC-nya si mobil Pajero dengan si head unit. Sekarang kita akan lihat bagian belakang si head unit Fortuner. Sama ya di sini, untuk struktur head unitnya juga single DIN. Untuk struktur soket-soketnya juga sama dengan si head unit Pajero. Di sini untuk harness power, ini soket-soket eksternalnya. Wi-Fi, antena GPS, radio, USB, dan ini digital input. Dan untuk software dan fitur fungsinya di dalam head unit ini, bisa dibilang semuanya hampir sama dengan si head unit OEM Pajero ini. Termasuk fitur voice command bahasa Indonesia, split screen, Apple CarPlay wireless, Android Auto, screen mirroring yang juga sudah wireless, dan versi Android-nya, RAM, memory flash, semuanya sama. Oke, jadi buat teman-teman semua ya, Isuka yang punya mobil Pajero Sport ataupun Fortuner VRZ dan mau upgrade head unit menjadi yang layarnya besar 12 inci seperti ini, boleh langsung cari dealer-dealer Asuka di seluruh Indonesia, atau boleh langsung hubungi kami, bisa tinggalin pertanyaan di kolom komentar atau mau DM kami di Instagram untuk nanya-nanya lebih lanjut tentang head unit ini. Ya, untuk head unit yang ini tipenya adalah MT680, dan untuk yang OEM Pajero tipenya adalah M652A. Pemasangannya relatif mudah. Harganya ada di kisaran angka 12 juta sampai 13 juta. Nah, jaraknya ada di sana tergantung
lokasi tempat, kota, dan aksesoris tambahan yang teman-teman pasang di tempat tersebut. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu yang lainnya yang punya mobil Pajero Sport dan Fortuner VRZ. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.